Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Bagaswantoro dengan NIM 3333240154 kelompok 12 PO. Dan video kali ini saya akan menyelesaikan permasalahan yang ada pada tuming PO di shift saya, yaitu shift 2, dengan menggunakan berbagai macam analisis sensitivitas. Dan di sini kita akan menggunakan dua software, yaitu Excel dan juga PomQM. Oke, di sini langsung aja ke soalnya. Oke. Oke, jadi di sini sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang. Di antaranya ada lemari pakaian kaca yang disimbolkan dengan K, lemari piring yang disimbolkan dengan P, dan jemuran lipat yang disimbolkan dengan J. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 70 jam pada pengukuran, 50 jam pada pemotongan, dan 90 jam pada perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca, dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari piring, dibutuhkan waktu 4 jam pengukuran, 1 jam pemotongan, serta 3 jam perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat, dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unit lemari pakaian kaca adalah $2, lemari piring $4, dan jemuran lipat $3. Permasalahan furnitur tersebut jika diformulasikan ke dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Oke, yang A, buatlah model matematik dari persoalan di atas. Jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. B, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran? Jelaskan. D, apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru, yaitu jemuran handuk yang disimbolkan dengan H dengan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit, dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Oke, teman-teman, jadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita buat dulu model matematikanya. Nah, jadi di sini lemari pakaian kaca kita misalkan K, lemari piring itu P, dan jemuran lipat itu J. Maka di sini kita dapat model matematikanya. Untuk fungsi tujuannya itu adalah ini $2, yaitu keuntungan si lemari pakaian kaca, ditambah $4, yaitu keuntungan lemari piring, ditambah 3J atau 3 itu $3 keuntungan dari jemuran lipat. Nah, mungkin di sini bisa dilihat dulu di fungsi kendalinya itu kan masing-masing itu kan simbolnya itu kan kurang lebih sama dengan. Maka di sini kita harus menambahkan dengan variabel slack yang dimana koefisiennya itu 0. Jadi tadi setelah ini kita tambahkan dengan 0 slack 1 ditambah 0 slack 2 ditambah 0 slack 3. Lalu untuk fungsi kendalanya, yang pertama di kendala pengukuran itu ada 3K ditambah 4P tambah 3J ditambah slack 1 itu harus kurang lebih sama dengan 70. Lalu untuk kendala pemotongan 2K tambah 1P tambah 2J ditambah slack 2 kurang lebih sama dengan 50. Lalu kendala perakitan 1K ditambah 3P ditambah 2J ditambah slack 3 kurang lebih sama dengan 90. Dengan masing-masing variabel K, P, dan J itu jumlahnya harus lebih dari sama dengan 0. Oke, kita akan mencari keuntungan optimalnya, itu kita melalui software PomQM terlebih dahulu. Oke, di sini seperti biasa kita pilih yang linear programming, lalu masukin judulnya. Nah, lalu untuk variabelnya kan jadi ada 3 produk ya, berarti 3. Lalu untuk constraint-nya bagian produksi itu juga ada 3. Untuk yang ini jelas pilih yang maximize karena kan mau dapat keuntungan optimal. Nah, kalau udah begini langsung aja oke. Nah, untuk yang ini itu tinggal diganti aja A, P, J. Lalu constraint 1 tadi pengukuran,
Constraint 2 itu ada di pemotongan. Constraint 3 itu ada perakitan. Nah, untuk maximize-nya masukin keuntungan tiap produknya 2, 4, 3. Lalu pengukuran tuh tadi 3, 4, 2. Ini tuh 70, 2, 1, 2, 1, salah bentar, 1, 3, 2. Ini 50, 90. Nah, kalau udah bentuk kayak gini itu langsung aja di solve. Nah, di sini dapat solusinya. Jadi agar si perusahaan itu mendapat keuntungan optimal, maka perusahaan ini cukup memproduksi produk P dan produk J, atau tadi lemari piring sama jumlah lipat dengan produksi sekitar 6 unit, dan untuk jumlah lipat itu sekitar 21 unit agar mendapatkan keuntungan optimal sebesar $91. Jadi nggak perlu produksi lemari pakai kaca. Oke, kalau udah di POM-QM, kita akan buktiin lagi nih di software Excel. Oke, kita pindah ke sheet yang ini. Nah, ini tinggal dimasukin aja angka-angkanya kayak tadi. Nah, kalau udah seperti ini, itu langsung kita ke kolom total. Nah, di sini teman-teman ketik ini sum produk. Nah, teman-teman blok yang ini nih. Nah, blok koma sama solusi optimalnya. Nah, sebelum di enter itu kunci dulu pakai F plus F4. Nah, kalau udah enter. Nah, untuk ke bawah-bawahnya juga sama rumusnya, jadi ini tuh tinggal di drag aja ke bawah. Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Jadi pokoknya kalau udah dapat ini, udah dapat nilai ini, itu karena ke bawahnya rumusnya sama, jadi tinggal di drag aja di bawah. Nah, selanjutnya itu langsung aja kita ke menu solver. Nah, di sini untuk set objektif atau fungsi tujuannya itu yang udah jelas itu adalah keuntungannya atau sheet L8. Nah, untuk yang ini itu teman-teman blok yang solusi optimal. Nah, sekarang untuk constraint-nya, nah yang pertama itu ada di bagian produksinya nih, dari pengukuran sampai perakitan, di blok semua, sama constraint-nya itu kapasitasnya. Nah, sudah selesai. Nah, yang satu lagi itu ada di fungsi non negatifnya. Ini semuanya ganti yang lebih dari. Nah, itu kalau fungsi non negatif jelas yang di blok yang ini nih, X1 sampai X3. Constraint-nya juga yang ini nih, yang nol semua. Nah, kalau udah oke. Nah, ininya udah. Mungkin teman-teman jangan lupa sebelum di solve itu pastiin ininya tuh solving metode pilih yang simplex LP. Nah, kalau udah kayak gini bentukannya, langsung di solve aja. Nah, yang ini tuh teman-teman diklik semua tiga-tiganya, lalu oke. Jadi di sini kita akan lanjut nih, soalnya kan tadi kan baru yang A doang tuh, jadi kan optimal. Sekarang kita bakal nyusun B nih, mencari nilai shadow price. Nah, buat itu sebelumnya kita kan kembali lagi ke POM-QM. Nah, di sini teman-teman klik yang ini nih, iteration. Nah, akan keluar bentuknya kayak gini. Nah, teman-teman tinggal copy yang ini nih, yang iterasi 3 atau iterasi yang terakhir. Nah, itu di copy. Nah, kalau udah di paste sini. Nah, mungkin buat pastiin aja ya. Oke. Oke, jadi kurang lebih udah sama yang tadi di POM-QM. Nah, kalau udah kita akan oke teman-teman, mohon maaf ya tadi ada kendala teknis. Oke, jadi dilanjut ya. Jadi kita akan mencari nilai shadow price-nya nih. Nah, shadow price itu yang mana? Nah, jadi nilai shadow price itu ada di
select 1 di bagian ZJ. Nah, jadi yang ini nih. Oke, ini untuk si pengukuran. Nah, untuk studi juga sama, jadi tinggal di drag aja. Bisa nggak? Nah, sama ya nilainya. Nah, kalau udah kita jadi udah dapat kan nilai shadow pressure ini masing-masing. Pengukuran itu 0,83, pemotongan 0,67, dan paketnya tuh 0. Oke, kita lanjut menjadi bagian yang C. Kita kan mencari change vektornya, atau bagaimana jika ditambahkan 7 jam pada bagian pengukuran ataupun dikurangkan. Nah, jadi untuk produk ini teman-teman tinggal copy yang ini, basic variable. Oke, nah solusi lamanya ini ada di quantity nih, yang ini nih. Jadi sama dengan, nah bawah tinggal di drag aja sampai sini. Nah sekarang cari perubahannya. Kan di sini kan mau ditambah 7 jam, berarti nilai pada slide 1 itu teman-teman kalikan dengan 7 karena mau ditambah 7 jam. Nah, kalau udah tinggal di drag aja. Oke. Maka untuk solusi barunya sama dengan solusi lama, kita kurangi dengan perubahan. Kalau udah langsung aja di drag seperti biasa. Nah, sekarang kita akan cari keuntungan barunya nih. Nah, rumusnya itu adalah, biar lebih enak. Nah, oke, nah keuntungan barunya itu adalah iterasi 3. Nilai pada iterasi 3 dikalikan sama solusi baru ditambah 3 kali dengan solusi baru yang kedua ditambah 0 kalikan dengan solusi baru yang ketiga. Nah, kalau udah enter. Oke. Nah, keuntungan lamanya itu bentar. Oke teman-teman, mohon maaf ya tadi saya ada kelupaan. Jadi untuk solusi baru itu bukan dikurang ya, tapi ditambah. Nah, jadi solusi lama ditambah perubahan, sama juga buat ke bawahnya. Nah, sehingga di sini baru dapat nih keuntungan barunya itu yang benar adalah sekitar 97,50. Nah, keuntungan lamanya itu teman-teman, nah teman-teman itu tinggal masukin ini nih ZJ di quantity. Nah, jadi yang ini. Nah, baru nih perubahannya sama dengan keuntungan baru dikurang keuntungan lama. Nah, baru jadi ini adalah keuntungan barunya 97,50, dan ini adalah keuntungan lamanya, dimana perbedaannya itu cuma sekitar $5. Nah, sekarang kita baru ngerjain yang kedua nih, dimana kalau ada pengurangan 7 jam di bagian pengukuran. Nah, ini sama, itu tinggal di paste aja. Untuk solusi lama juga sama, jadi tinggal sama dengan yang ini quantity. Yang sama dengan itu sama dengan ya. Nah, tinggal di drag. Nah, untuk perubahannya di sini, karena di sini kan dia mau dikurangi 7 jam nih. Jadi nilai pada slide 1 yang ini kita kalikan dengan min 7. Karena kan mau dikurangi 7 jam nih. Nah, jadinya sama, tinggal di drag.
Nah, untuk solusi barunya juga sama, jadi solusi lama kita tambahkan dengan perubahan. Oke. Tinggal dijerat. Nah, yang dimana keuntungan barunya sama dengan sama dengan ini kita kalikan dengan ini. Nah, ditambah ini kita kalikan dengan ini, ditambah 0 kita kalikan dengan ini. Kalau udah, enter. Keuntungan lamanya sama, jadi pakai aja yang ada di ZZ tadi di quantity. Nah, sehingga perubahannya itu sama, jadi sama dengan keuntungan baru dikurang dengan keuntungan lama. Nah, sehingga jadinya perubahan itu ada perbedaannya yang sama juga, sekitar $5. Nah, kalau udah, kita masuk ke reduce cost nih yang terakhir nih. Bagaimana jika ada produk baru tadi tuh, kalau nggak salah namanya jemuran handuk ya, nggak sih? Ya, jemuran handuk. Nah, bagaimana jika ada produk baru jemuran handuk dengan dijual itu mau $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit. Terus pengerjaan itu 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan sejam perakitan nih. Atau konsep produksi. Nah, kita buktikan di sini di reduce cost. Ya, tadi kan pengukuran itu 3 jam ya, 4 jam ini sejam. Nah, untuk nilai per jam itu teman-teman masukin aja nilai shadow price-nya. Biasaan sama dengan nilai shadow price. Enter. Terus di drag. Nah, untuk totalnya sama dengan jumlah yang diperlukan dikalikan dengan nilai per jamnya. Nah, kalau udah di drag lagi. Oke, nah untuk total biayanya sama dengan tuh sum. Jadi teman-teman tinggal menjumlahkan totalnya. Nah, sehingga dapat tuh total biaya itu $5. Artinya sebaiknya perusahaan itu nggak usah ngeproduksi si jemuran handuk itu, karena harganya itu cuma $5. Tadi kan maunya $12 tuh, nanti cuma $5, berarti nggak layak diproduksi. Oke, selanjutnya jadi di sini kita ke sheet yang ini nih, sensitive report. Nah, jadi di sini tuh menjelaskan ini kurang lebih sama ya kayak tadi ya soal konsep optimal, tapi di sini ada shadow price nih. Nah, jadi tiap penambahan 1 unit untuk pengukuran itu akan menambah sekitar $0,83. Nah, kalau pemotongan itu akan menambah sekitar $0,6. Nah, tapi yang perakitan ini kenapa 0? Artinya untuk di perakitan ini itu belum menjadi atau belum dikategorikan sebagai kendala di pengukurannya. Maksudnya pada keuntungannya gitu. Jadi ini tuh belum masuk kendala. Jadi makanya nilainya 0. Lalu di sini ada answer report sama ada limit reportnya. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya untuk penyelesaian soal tadi dengan menggunakan dua software tadi. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.